Akan berbicara soal PPDB SMP siswa siluman. Ya, Lapor kemana? ya laporkan kami, laporkan ombudsman. Oke, terima kasih, selamat sore. Sore. Ini pertama kali saya Ibnu Taufik Juwarianto membawakan rubrik Horizon. Horizon, di depan saya ada Pak Erwandi, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan. Kota Pangkal Pinang, yang pastinya sedang sibuk ya. Seperti itulah. Ini hari pertama ya Pak pendaftaran Untuk tingkat SMP. untuk tingkat SMP. Akan berbicara soal PPDB SMP yang kemarin sih kita lihat ada peluang-peluang yang 138 siswa di SD, lulusan SD di Pangkal Pinang yang nggak dapat kuota atau bangku di SMP. Beliau ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang baru 2 minggu. 2 minggu. Biarin, kita tanya beliau. Siap. Pak Irwandi. Siap, Pak Ibnu. Jadi gini, saya harus meluruskan dulu pemberitaan yang menyatakan bahwa ada 138 siswa SD yang tidak tertampung di sekolah SMP. Oke. Jadi itu kalau kita melihat dari rombel yang tersedia, ya, ditambah dengan jumlah lulusan yang kita estimasikan, Pak. Itu estimasi. Estimasi itu bisa meleset, bisa benar. Itu estimasi kita untuk jumlah siswa SD yang lulus itu 3.846, ya. Kemudian daya tampung SMP itu 3.708, itu swasta maupun negeri. Jadi selisihnya ada 138, itu estimasi. Dengan catatan tadi, itu kan baru rombel yang kita buatkan 32, padahal kita kan bisa up lagi sampai 36. Jadi itu tidak ada permasalahan, dan itu sudah saya klarifikasi. Anak-anak SMP, ya, anak-anak yang baru masuk SMP, safety sekolah di SMP. Yakin, Pak? Insya Allah. Karena kemarin begini Pak perhitungannya, kan masih ada sekolah swasta, ada alternatif swasta. Padahal menurut yang saya pelajari, data yang disampaikan Dinas Pendidikan ini, data itu sudah swasta, sudah negeri, sama negeri kan? Betul. Itu betul. Jadi data itu adalah komposisi data daya tampung SD maupun SD negeri maupun SD swasta yang lulus. Ditambah dikurangi dengan jumlah rombel yang sudah disiapkan untuk SMP negeri maupun SMP swasta. Jadi estimasinya masih menggunakan poinnya ya SPM lah 32. Itu kan bisa kita ini. Kalau memang anak-anak ini ada yang sampai tidak dapat sekolah, baik swasta maupun negeri. Prinsipnya kita wajib mensukseskan wajib belajar 9 tahun. Tidak ada anak sekolah SMP, masuk SMP yang tidak bersekolah di Kota Pangkal Pinang. Seperti itu. Jadi sebenarnya 138 itu estimasi dari hitung-hitungan kasar. Jumlah lulusan SD yang jumlahnya 3.846, kemudian daya tampung SMP itu 3.708. Ada selisih 138. Itu juga dengan estimasi rombel di SMP kekuatannya adalah 32. Estimasinya 32. Padahal maksimal menurut undang-undang bisa 36. Artinya ada spelling 4 setiap rombel. Pertanyaan saya, Pak. Untuk PPDB yang sudah berjalan hari ini, itu rombel setiap SMP itu berapa yang ditetapkan? Rombel yang kita tetapkan dalam ini untuk sementaranya sudah 36, semua 36. 36 ya, clear ya? Clear 36. Pasti ya? Iya, saya kan ada datanya. Tinggal silakan lihat di PPDB online. Jumlah yang diterima dibandingkan dengan rombel perbandingannya 36. 36. Iya, ini tolong ini dicatat ya. Karena sebenarnya jeda 4 siswa per rombel itu adalah peluang-peluang yang Insya Allah lah enggak lah kita. Insya Allah kita ini tetaplah kita, intinya kan gini. Saya pengennya orang tua siswa itu jangan sampai ada mindset atau ada pikiran ingin memasukkan ke sekolah tertentu. Contoh, kalau SMP-nya itu pengennya SMP 1, SMP 2. Padahal kan kita ada SMP sampai SMP 10. Silakan manfaatkan, karena kompetensi guru kita, kemudian sarana prasarana kita tidak jauh berbeda antar SMP favorit yang quote and quote dipersepsikan oleh wali murid kita merujuk kepada sebelum-sebelumnya mungkin seperti itu. Makanya kita mengedukasi, kita meyakinkan mereka bahwa
untuk bersekolah di SMP di Kota Pangkal Pinang, karena Pangkal Pinang adalah trendsetter pendidikan. Jadi orang dari kabupaten-kabupaten berbondong-bondong untuk masuk sekolah anaknya ke SMP negeri yang ada di Kota Pangkal Pinang. Jadi kita minta mereka untuk memahami bahwa kita sudah trendsetter, jadi secara kompetensi dari tenaga pendidiknya juga hampir merata. Contoh yang terbaru, kita memutasi kepala sekolah SMP 1 ke SMP 6. Sekarang banyak yang sekolah di SMP 6 rebutan sekarang. Ikut kepala sekolahnya. Bisa dipersepsikan, dia melihat kan figur seseorang tuh bisa dilihat juga. Berbagai macam. Ada sarananya orang melihat, ada figurnya, ada tuanya sekolah. Seperti itu kan. Persepsi orang kan kita nggak bisa ini Pak. Ya, kita nggak bisa menyatukan persepsi orang bahwa harus seperti itu. Tidak. Mereka punya persepsi masing-masing dengan preferensi kecenderungan masing-masing itu. Jadi seperti itu, Pak. Ini omongannya kepala dinas. Baru 2 minggu loh. Baru 2 minggu loh. Enggak. Bisa begitu, Pak. Yakin ya sekarang ini ya. Artinya tertampung semuanya. Enggak ada masalah. Insya Allah bisa tertampung semua, ya. Karena kalau enggak, kami kan harus ada strategi lain supaya mereka tetap bisa kita tampung. Jangan sampai strateginya misalnya kami melakukan ya sekolah-sekolah swasta kami harapkan untuk menambah juga rombelnya, menambah jumlahnya juga. Kalau memang kurang ya. Kalau negeri ya kita kan keterbatasan. Negeri ini kan batasannya ada berapa 2.900 lebih daya tampung ya. Yang bisa 2.950 sekitar kurang lebih ya. Itu daya tampung kita. Ya kita harapkan ya orang tua murid untuk memahami kondisi, karena gini Pak. Saya harus setelah saya mapping permasalahan ini, kenapa kemarin tuh seolah-olah ya quote and quote semua ditampung ya. Kenapa? Karena masih pelajaran online. Online itu kan tidak butuh fisik sekolah, Pak. Sekarang sejak tahun ajaran 2022-2023 ini harus PTM, tatap muka. Tatap muka kan tergantung rombel. Kalau rombelnya nggak ada, kita mau naruh di mana, Pak? Kalau untuk yang 2 tahun ini mungkin kita ada ini ya, karena nggak perlu tatap muka, fisik nggak perlu. Mereka belajar di rumah, mau 10 rombel, mau 15 rombel, it's okay, no problem. Tetapi ketika kita sudah PTM, mereka tidak boleh kita taruh belajar di lantai tanpa ada sarana yang kita berikan. Kita berdosa, naruh mereka DPR di bawah pohon rindang, itu berdosa kita. Kecuali memang waktu itu memang niat bermain di kebun dan main. Iya, itu lain tuh ada sekolah yang memang memperkenalkan masalah environment. Iya. Ada sekolah alam dan sebagainya. Iya, itu. Seperti Pak, itu. Siap. Saya masih belum terima karena Dewan Pendidikan kita mengatakan bahwasanya memaksimalkan jumlah rombel menjadi 36 itu juga ada masalah. Saya prinsipnya gini, anak-anak tuh harus bisa bersekolah loh Pak. Kita itu undang-undang yang memerintahkan kita bahwa mereka wajib sekolah, karena usia wajib sekolah kan usia sekolah 9 tahun ini adalah wajib SD maupun SMP. Kita nggak mau anak di Kota Pangkal Pinang tidak bisa bersekolah gara-gara hanya rombel, betul nggak? Betul. Iya, itu poinnya di situ. Artinya yang paling dasar adalah anak-anak itu wajib sekolah itu menjadi tanggung jawab kita. Ya? Iyalah. Itu dulu basicnya. Iya. Kalau masalah misalnya SPM-nya melebihi ya, memang kalau realnya kalau bisa kita jelaskan, why not? Ada diskresi ya? Ada diskresi, harus dong. Kita sesuatu itu memang ketika menyangkut hak publik, harus kita buatkan suatu diskresi yang untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan pribadi siapapun. Tapi untuk kepentingan anak-anak, kepentingan orang tua, kepentingan masyarakat Kota Pangkal Pinang, sehingga apa? Sehingga kita sebagai pembuat kebijakan, kita melakukan yang namanya menuntaskan kewajiban kita sebagai pemerintah. Oke. Saya catat ini Pak, beberapa kesimpulan di saat ini, yaitu kekurangan 138 kursi itu bisa diatasi dengan memaksimalkan jumlah rombel, utamanya di sekolah negeri, yang harusnya 32 menjadi 36. Boleh dong saya ngomong ke teman-teman netizen Bangka Pos bahwasanya pastikan seluruh SMP negeri rombelnya 36. Silakan. Oke ya, catat sekarang, karena saya juga silakan lihat di itu perbandingannya sebagai ini. Tetapi nanti kita saling cross check lah. Setahu saya memerintahkan seperti itu. Nah, beliau masih tahu 36. Tapi catat netizen Bangka Pos, orang tua siswa
yang sedang mencarikan sekolah untuk anaknya, jumlahnya ada 3.846 bapak, 3.846 ibu. Kan begitu, Pak? Ya, yang siap. berlomba mencari SMP. Siap. Pastikan seluruh SMP negeri setidaknya di Pangkal Pinang itu rombelnya per kelas adalah 36. Ya. Kalau misalnya ada 4 kelas berarti kalikan 4. 36. Ya kan 4 kali 36 jumlahnya itu. 216 misal. Catat. Contoh gini Oke. ya. Saya ambil contoh ya. Jadi SMP Negeri 1 kan ada 6 rombel yang tersedia. 6 rombel. Kita bikin kuotanya ada 216. Jadi 216 dibagi 6 rombel adalah 36. Oke. Clear ya. Jadi ada setiap rombel ada 36 di negeri. Itu aja. Jadi kuota yang diterima besok jumlahnya juga harus sesuai. Iya. Nah, itu catatan pertama dan boleh dicatat oleh teman-teman orang tua yang sedang sibuk mencarikan sekolah untuk anaknya. Catatan pertama di horizon kita kali ini adalah bahwasannya Dinas Pendidikan memastikan SMP negeri rombelnya adalah 36. Ini bisa dicatat orang tua siswa yang sedang pusing mencarikan sekolah anaknya, pastikan cek betul. Kalau tidak benar bisa lapor ke Pak Erwandi, Siap. bisa lapor ke Ombudsman dan sebagainya. Dan kita semua mengawasi ini berjalan dengan baik. Karena apa? Di tahun-tahun sebelumnya selisih rombel antara minimal dan maksimal inilah menjadi jeda kenakalan oknum-oknum tertentu. Pak Erwandi waktu itu belum Dinas Pendidikan, tapi Siap. Pak Erwandi sudah mengantisipasi situasi ini. Iya. Apa Pak antisipasinya? Jadi antisipasi kita ya seperti saya sampaikan, tetapkan kuota maksimal Ya, oke. 36. Kalaupun misalnya pada saat proses terjadi ini kita harus membuat diskresi. Ya, diskresi. Dalam arti begini, diskresi yang positif. Jangan sampai rumahnya depan ini tiba-tiba nggak bisa masuk kan. Kalau 1-2 orang saya pikir bukan suatu masalah, tapi transparansi. Seperti itu. Oke. Ini juga perlu saya catat karena saya ini nyari sekolah anak itu sudah lama Pak dan akan lama lagi ya. Ya. Barangkali saya lupa. Kriteria diterima itu apa saja Pak? Oke. Urutan ya ini. Ya. Nah, oke. Jadi pertama gini, untuk proses PPDB di tingkat SMP itu ada 4 metode. 4 jalur. 4 jalur. Oke. Ya, 4 metode. Pertama zonasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga mutasi, yang keempat prestasi. Oke, satu-satu. Jadi 4. Jadi apa itu zonasi? Zonasi adalah siswa yang bertinggal di tempat ataupun jarak yang ada di sekitaran sekolah. Zonasi namanya zona kan seperti Ya. itu. Kemudian apa itu afirmasi? Afirmasi kita berikan kepada orang yang tidak mampu dan disabilitas. Ya, orang yang tidak mampu tadi bisa juga yang memperoleh KIP, tapi dia ada kriteria. Kalau dia mau ke KIP dia wajib dapat. Terus ada ininya, ada strategi. Kemudian apa itu mutasi? Mutasi gini, kita ini adalah ibu kota provinsi. Kemudian banyak orang tua yang dimutasi ke Kota Pangkal Pinang. Anaknya kan nggak bisa sekolah. Oleh sebab itu kami memberikan ruang untuk itu dan diatur di Permendiknas bahwa boleh maksimum sampai 5% untuk mutasi. Mutasi ini dilakukan untuk supaya menampung misalnya anak dari instansi vertikal, Pak. Anak misalnya dari bapak yang pindah dari sekolah, anak yang dari ini kan orang-orang luar yang kebetulan tinggal di sini. Betul nggak? Fair. Fair kan? Menurut saya masih fair. Ya. Fair. Jadi misalnya ada ini ya, kita tapi kuotanya terbatas. 5%. 5% maksimal. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi. Jalur prestasi adalah anak-anak yang mempunyai prestasi. Untuk tingkat SMP sudah ada jalur prestasi. Kalau untuk tingkat SD tidak ada jalur prestasi. Karena tingkat SD yang dilihat adalah usia. Yonasi usia. Iya, Oke. usia. Kita urutkan. Jadi Yonasi, yang dekat sekolah pasti diterima. Yang dekat sekolah pasti diterima, tapi nilainya harus bagus. Oh, tetap ada ukuran nilai ya, Pak? Ada Ya kan ada raport dikasih. Oke. Kan ada inilah, nggak fair juga. Ini berapa persen, Pak? Ini kalau dalam undang-undangnya minimal 55%. Minimal 55%. Iya. Artinya 55% siswa yang ada di sekitar situ yang daftar diterima. Dapat diterima. Dengan Zonasi. syarat tertentu ya. Iya, Yonasi. syarat tertentu ya. Oke. Yang kedua afirmasi. Afirmasi 15% minimal. 15% Iya. itu difabel, kemudian KIP, tidak mampu dan sebagainya. Itu mendapat kuota 15%. Kemudian sisanya 5% untuk yang mutasi. Mutasi itu untuk pejabat, bukan pejabat nanti jangan konteksnya salah jadi jelek ya. Jangan salah sangka. Orang yang bertugas kemudian dimutasikan ke daerah kita karena kita ibu kota provinsi. Betul. Ada anak yang dibawa dan kebetulan usia sekolah. Betul. Itu mendapat porsi 5%. Ya. Sisanya adalah selisih di antara yang ditetapkan itu. Oh, berapapun itu yang menetapkan Dinas Pendidikan atau itu sekolah masing-masing? Sekolah masing-masing. Kami memberikan sekolah masing-masing. Oke, jadi masing-masing sekolah tuh ada perbedaan. Tapi aturannya sudah jelas ya, sudah berapa jelas. persennya sudah ada. Sudah.
Jadi kalau yang kita kan harus merujuk kepada aturan. Aturannya minimal 55% untuk zonasi, 15% minimal untuk afirmasi, kemudian 5% maksimal untuk mutasi. Sisanya prestasi, berarti prestasinya itu ditentukan oleh sekolah untuk menentukannya. Jadi nanti kalau tetangga saudara ada misalnya polisi, jaksa, PNS atau pegawai BUMN yang pindah tugas, kemudian anaknya bisa sekolah di tempat bersaing dengan anak-anak kita, jangan dipermasalahkan. Itu karena ada porsinya tersendiri. Nah, ini biar tidak menjadi case lapangan, itu menjadi isu yang tidak liar jadinya. Isu tidak sehat lah, menjadi tidak liar. Nah, kuncinya tadi Pak Erwandi mengatakan yang penting mindset kita ini jangan kemudian saklek aku harus di SMP 1, SMP 2. Tapi gimana sih Pak mereka mengurangi itu, bisa nggak rumusan dari Dinas Pendidikan biar nggak saklek amat itu? Mengurangi atau barangkali memang SMP yang favorit itu memang dimanjakan oleh Dinas Pendidikan? Enggak juga. Sekarang kan kita memutasi guru-guru, Pak. Oh. Iya, dalam rangka apa tadi? Penyeragaman untuk kompetensi guru. Supaya Pak, orang tua juga, kami pengennya juga setiap sekolah itu punya marketing strategi untuk memunculkan added value dari sekolah. Misalnya SMP 10 yang jarang, harus ayo dong, added value-nya apa nilai tambahannya. Kita ini kan bersaing juga dengan sesama SMP negeri ya, untuk mendapat kategori favorit versi orang tua. Padahal sekarang ini kan tidak ada lagi. Kalau dulu kan favorit karena masuknya harus berdasarkan NEM atau berdasarkan prestasi. Kalau sekarang kan semuanya itu tadi, ada pola 4 tadi. Jadi semua orang bisa masuk itu dengan catatan tadi dia memenuhi prosedur itu. Kemudian kita ini kan kompetitor kita di sekolah swasta ini adalah di sekolah negeri adalah sekolah swasta. Sekolah swasta sekarang berinovasi. Maka saya bilang kepada mereka harus adaptif, mereka harus inovatif. Dan berapa sellingnya? Kita kan sekolah negeri juga harus punya selling juga ya, supaya bisa menjual bahwa masuk kategori diidam-idamkan orang tua itu. Oke. Ini perlu saya jalan sebelum nanti saya simpulkan, Pak. Saya sih punya pemahaman. Sekolah itu dengan input siswa yang rata-rata, diwajibkan harus membuat output yang luar biasa. Kan begitu Pak, logika pendidikan itu harus begitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Bagaimana membina SMP negeri dulu ya kita bahas. Kita bicara negeri. Bagaimana biar bisa itu berlomba-lomba mengeluarkan atau mencetak output siswa yang nilainya bagus begitu. Pertama, inputnya tadi kan kita sudah tahu dari beberapa komponen tadi. Inputnya. Ini inputnya. Merata sebenarnya, harusnya merata. Semuanya rata. Yang harus kita lakukan adalah memapping kompetensi guru sesuai standar. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Kalau mereka tidak kompeten, ya kita didik lagi supaya mereka kompeten. Punya standar kompetensi untuk seorang guru mengajar. Kemudian kita harus ada nilai plusnya lagi. Enggak hanya sekedar kompeten, tapi harus punya nilai plus, harus punya nilai-nilai yang sehingga mereka punya daya selling ya, daya jual sebagai guru itu. Seperti itu, Mas. Artinya dinas berusaha membuat ini merata gitu ya. Merata, ya. Misalnya berkumpullah satu guru-guru favorit itu di SMP satu 1 atau SMP 2 akan dipecah. Akan dipecah. Sudah dilakukan. Sudah pelan-pelan kita lakukan. Sudah dilakukan, Pak. Iya. Contohnya SMP 6 dari kepala sekolah SMP 1 kita pindahkan karena beliau inovatif. Sekarang SMP 6 menjadi salah satu target. Oh, artinya keren ya kalau sampai memindahkan seseorang kemudian banyak siswa yang mencari itu keren ya. Karena begini Pak, karena personifikasi orang itu menentukan juga pola pikir orang tua. Contoh kita ya, kalau SMA dulu Bu Kun, orang pindah juga ke situ. Padahal Bu Kun udah pindah ke SMA 3 kan, orang pindah ke contoh seperti itu ya. Jadi itu juga ada kita orang tua, karena kan kita orang tua ini menitipkan anak kita 3 tahun ke sekolah itu. Kita pengennya kualitas yang terbaik yang diberikan. Saya juga berharap kepada orang tua juga bahwa sekolah swasta kita banyak kok sekolah swasta yang the best sekarang. Sekolah-sekolah yang pilihan, sekolah-sekolah yang unggul. Kenapa enggak kita juga sebagai salah satu yang kita tuju ya? Itu salah satu kan? Kalau misalnya sekolah negeri kita tidak mencukupi lagi dan orang tuanya kebetulan mampu. Beda kan kalau orang tua mampu lain. Kita kan ada afirmasi tadi. Betul. Saya tidak mau glorifikasi terhadap kepala SMP 1 pindah ke SMP 6. Sebenarnya 11 kepala SMP 10 kepala SMP di Pangkal Pinang itu qualified. Serius Ya. Qualified ya. Iya.
Kalau nggak qualified kan seharusnya dia tidak jadi kepala sekolah. Oke. Nah. Tapi bagaimana mereka berlomba hingga mampu menciptakan entitas sekolah yang outputnya bagus, akselerasi bagaimana menciptakan suasana belajar mengajar itu juga bagus, dan utamanya adalah menciptakan image positif terhadap orang tua siswa. Ini jadi KPI enggak sih? Ya, jadi itu kalau kita namanya SKP lah, sasaran kinerja pegawai. Betul. Jadi SKP-nya harus jelas itu. Makanya saya minta mereka, kan setiap orang itu sebenarnya kalau kita di swasta ada namanya KPI, kalau kita di negeri namanya SKP. Sasaran kinerja pegawai. Iya. Jadi mereka kan harus punya sasaran, apalagi mereka kan fungsional. Fungsional itu kan ada target-target angka kredit yang harus dicapai. Itu mereka harus kejar untuk mencapai itu. Makanya kita juga di samping mempersiapkan sarana prasarana, kita juga menyiapkan pelatihan-pelatihan yang untuk menambah nilai kompetensi mereka dan menambah angka kredit mereka juga. Itu salah satu solusi yang kita tetapi memang belum maksimal ya, karena kita baru memapping segala macam. Baru 2 minggu. Itu senjatanya. Memang saya harus mati di angka baru 2 minggu. Tapi saya quote di tema ini bahwasanya Pak Erwandi, Dinas Pendidikan dalam hal ini memastikan akan ada pemerataan kualitas SMP negeri dulu kita bahas. 10 kepala SMP yang ada di Pangkal Pinang qualified semua, dan memang dinas membuat kebijakan yang mendorong seluruh kepala SMP itu membawa entitas sekolahnya menjadi punya output yang bagus, kemudian program proses belajar mengajar yang mengasihkan, dan yang utamanya adalah membuat SMP yang dia kelola itu mampu membuat orang tua siswa itu tertarik, terpesona, dan hingga tidak lagi ada sekolah favorit. Kedua, Pak Erwandi, Dinas Pendidikan juga menginisiasi agar meminta sih sebenarnya, karena prosesnya sedang berjalan, dan yang bisa dilakukan adalah meminta orang tua siswa tidak kemudian kooptasi, aku harus di SMP sekian. Enggak. Karena sebenarnya output daripada siswa kita ini tergantung di 3 tahun yang akan datang, dan itu sudah diupayakan agar sekolahnya tetap menjadi lebih maksimal. Itu quote yang kedua, dan teman-teman tidak usah berlomba menjadi SMP tertentu, semuanya sama. Semua sama. Iya. Semua sama. Ya, semua sama dengan kompetensi yang tidak jauh berbeda. Saya perlu tegaskan, seluruh SMP kualitasnya sama, dan Dinas Pendidikan mendorong ada mutasi guru, mutasi kepala sekolah, memberikan dorongan yang sama. Jadi kualitas SMP di Pangkal Pinang semua sama. Ini penting, kualitas semua SMP sama. Oke, kita lanjut, masih bersama saya Imru Taufik di Horizon. Bangka Pos sehari yang lalu mengeluarkan judul provokatif sih, 138 siswa tak dapat sekolah, dan kemudian waspadai siswa siluman. Pak, ada nggak sih Pak siswa siluman itu? Siswa siluman tahun kemarin, kebetulan gini Pak, saya itu kan orangnya objektif ya. Ketika saya tidak di tempat itu, saya tidak tahu Pak. Itu baru 2 minggu. Iya. Oke, siswa siluman itu untuk menarasikan mereka masuk di jalur-jalur yang tidak kita atur. Ya, jadi saat registrasi mereka masuk. Saat PPDB sudah ditutup, saat itulah masuk. Tapi sebenarnya pertanyaan ini terjawab karena seluruh rombelnya sudah maksimal 36. Makanya ketika saya minta catat ya, 36 semua itu penting. Masih ada peluang nggak Pak adanya siswa siluman? Bukan siswa siluman namanya. Ya, kita kalau bahasa siluman itu kan quote and quote something ya, yang agak agak negatif. Ya memang something dan memang negatif. Ya maksudnya gini Pak, kita juga harus ini juga, ketika misalnya ya tadi dari segi nilai, dari segi ini dia kalah dari, padahal rumahnya depan SD, depan SMP itu, kan nggak mungkin misal kita ini, karena misalnya faktor usia aja juga nggak memenuhi, ya orang nggak mampu, saya pikir kalau sebagai manusia saya akan rekrut dia. Gitu ya? Iya, walaupun namanya satu kan, nama dua itu. Ini ya kita bicara ini ya, karena jarak tadi, zonasi tadi. Kecuali misalnya dia nggak jelas langsung ini ya, kita harus ini ya. Makanya saya sering mengedukasi. Sekarang nih, ya bisa juga kategori quote and quote bisa dibully orang juga. Karena awal terlalu banyak bicara masalah itu ya, saya bilang saya harus mengedukasi. Inilah kondisi yang ada. Bahwa 36 rombelnya, mohon coba ikutin ini, kalau enggak, kalau masih ada, kan ada sekolah yang enggak juga ada muridnya, mohon izin bisa kami mutasi ke sekolah itu, supaya apa? Supaya sekolah itu terisi juga. Kan ada Pak SMP 8, SMP 9, SMP 10 yang kekurangan siswa. Jadi itulah kita edukasi.
yang kita edukasi akan kita transfer lah, semacam transfer namanya, supaya mereka, apalagi jaraknya sekitaran sekolah itu, kita berharap yang jarak sekitaran sekolah, sekolahnya tempat ya lokusnya tempat yang SMP-nya berada, lokusnya. Kita berharap itu jangan sampai dia melewati zonasinya, quantum leap lah, pindah pindah jalur. Kalau bisa kita dia situ. Ya, kalau ngotot juga di sini tidak diterima, saya akan taruh dia di tempat ini. Oke, saya clearkan sekali lagi soal zonasi ini bukan by nomenklatur kecamatan ya, tapi jarak ya. Nomenklatur kecamatan awalnya. Oke. Ya, awalnya biar clear. Jadi zonasi itu terdiri atas 6 zonasi kita per kecamatan. Ya, ada Kecamatan Pangkal Balam, Kecamatan Rangkuy, ya, Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Girimaya, Kecamatan Gerunggang, dan Kecamatan Taman Sari 1. Kemudian Kecamatan 6 satu lagi itu Bukit Intan. Ya. Jadi ada 6 zonasi yang kita tetapkan. Tetapi dari 6 zonasi ini ada beberapa sekolah yang bisa masuk zonasi yang lain. Itu sudah kita tentukan. Saya mengantisipasi permasalahan 2 tahun ini. Jadi ada misalnya SMP 8. SMP 8 itu bisa ada zonasi Rangkuy yang bisa masuk, bisa zonasi Bukit Intan yang bisa masuk. Kenapa? Itu antisipasi tadi, karena kemarin SMP 8 ini kekurangan siswa. Ya. Kemudian ada yang SMP di Bukit Intan, misal kalau SMP 7 ada beberapa ini zonasi yang bisa gini. Itu sudah kita atur di sistem PPDB. Enggak, ini sebenarnya saya mengarah ke pertanyaan Taman Sari, Pak. Ya, yang Taman tidak Sari punya Gunungan. SMP. Ya. Nah, ini gimana Pak zonasinya? Ini biar clear ya, teman-teman Bang Kapos, orang tua yang ada di Taman Sari, ada 6 sekolah negeri, 2 sekolah swasta di Taman Sari yang tidak punya SMP negeri satupun. Makanya kita gabungkan dengan Gerunggang. Kita gabungkan, Pak. Makanya biar clear, tapi nomenklaturnya kan tidak hanya kecamatan, tapi jarak. Betul. Itu untuk memudahkan pertamanya dengan kelurahan, mappingnya, lokusnya. Tetapi kalau untuk Taman Sari, kita khususkan Taman Sari dan Gerunggang. Jadi orang Taman Sari dan Gerunggang tuh bisa masuk ke Gerunggang SMP-nya. Seperti itu, Pak. Antisipasinya. Nol betul ya, nggak ada. Memang kondisinya, Pak. Baik. Setelah SMP negeri terisi, Pak. Kita ini sebenarnya nggak adil juga kalau kita tidak mendorong sekolah swasta juga ikut terisi. Ya apapun mereka harus hidup dengan adanya siswa. Pak, bagaimana sih peran Dinas Pendidikan untuk mengedukasi, mendorong, membina SMP swasta? Jadi gini Pak, kemarin salah satu strategi saya panggil dulu kepala sekolah SMP swasta. Dengan PGRI saya panggil. Itu kotanya pertama kami diundang, Pak. Saya undang. Saya mau tahu apa permasalahan mereka. Jadi ada beberapa sekolah yang memang akan tidak ada muridnya selama 2 tahun ini. Tidak ada muridnya karena tidak ada muridnya sedikit. Untuk 1-2 tahun ini? Iya. Mungkin Mas tahu lah, mungkin karena saya berpikirnya positif. Kalau gitu karena gara-gara pandemi. Saya pikirnya positif ya. Jadi saya panggil mereka, kita diskusi dari hati kata hati, sharing kita malahan saya mereka mau ketemu dengan Komisi 1 mau diskusi, saya fasilitasi, saya telepon Komisi 1, saya sampaikan, Komisi 1 menerima akan kita sharing lah ya sama ini. Salah satu yang saya sampaikan kepada sekolah-sekolah swasta, ya sekolah swasta ini ada sekolah favorit juga, sekolah swasta, Yosef segala macam itu ada masalah mereka. Betul. Ada sekolah-sekolah masih Islam juga yang sekarang ini muridnya malahan susah masuknya. Itu mereka kan ada added value. Saya sampaikan kepada sekolah-sekolah swasta yang di luar yang besar-besar tadi. Saya bilang gini Pak, kita ini sekarang menghadapi situasi yang turbulence, ya. Turbulence itu dalam arti semua sektor tuh harus adaptif lah, harus agile lah kata orang tuh, ya. Jadi harus adaptif dengan kondisi. Kita nggak bisa menggunakan jurus lama untuk menghadapi hal yang baru. Jadi kita harus punya strategi-strategi sehingga selling kita sebagai sekolah swasta ini kan penghasilannya itu didapatkan dari iuran ditambah dengan dana BOS ya. Tetapi mereka juga harus punya marketing strategi. 4P 1C saya bilang ya. Ya, mereka harus melakukan itu. Produknya harus jelas ya, price-nya harus kompetisi, kemudian place-nya harus juga memadai, kemudian promosinya, mengedukasinya, testimoni bahwa sekolah itu punya alumni-alumni yang punya pengaruh. Itu kan salah satu yang kita orang tua akan terkesima dengan kondisi itu.
jadilah sekolah yang punya nilai strategis, ada added value-nya. Contoh kalau sekolah Islam, mereka ketika lulus SMP misalnya, mereka bisa hafalan juz berapa. Itu kan kita orang tua akan dengan sukarela, walaupun biayanya agak mahal, kita taruh di situ. Kenapa? Tadi ada nilai plusnya, added value-nya. Strategi-strategi marketing seperti ini harus kita dengung-dengungkan, terus kita dorong. Jangan hanya mohon maaf quote and quote nerimo, tidak berbuat sesuatu, akhirnya terlena dan mati. Itulah yang saya gambarkan kepada mereka. Atau kira-kira sekolah swasta mestinya tidak mau jadi alternatif. Iya, harus pilihan utama. Ya. Ada beberapa sekolah swasta yang menjadi pilihan utama orang tuanya. Ya. Dan itu pasti karena mereka punya added value tersendiri, punya kekhasan, punya apa ya? Ya punya nilai tersendiri lah. Misalnya tadi disebutkan kalau berbasis agama barangkali berapa juz yang urusannya. Atau kalau olahraga juga olahraga yang itu. Ya. Jadi sekolah itu harus punya tadi marketing strateginya, ya. Produk, placement, kemudian price-nya, murah, promotion-nya, promosi, dan customer-nya oriented, ya, customer satisfaction. Ini orang kepala dinas pendidikan baru 2 minggu, orang saya bukan guru, Pak. baku daya dulu, iya, Pak. Kelamaan di keuangan. Orang keuangan, tapi omongannya juga begini. Asik juga ini. Enggak juga. Oke, tapi tetap didorong terus ya Pak swastanya. Anggaran dari pendidikan ada ya, dinas pendidikan? Kalau anggaran kita kan melalui BOS Pak untuk mereka. Oh iya sih, baik, sudah paket anak given berapa ya? Given, betul. Berapa jumlah anak dikali ini sudah ada kita ini. Tinggal kita mengedukasi mereka untuk meng-SPJ-kannya. Jangan sampai dapat dana BOS tetapi bermasalah dalam penggunaannya. Itulah fungsi kami sebagai dinas. Oke. Kalau sekarang ini ada siswa siluman, lapor kemana? Ya laporkan kami, laporkan ombudsman. Langkahnya apa Pak kalau dapat laporan? Lapor ke kami sampaikan di mana letak sekolah itu yang jadi silumannya, kemudian siapa yang memasukkannya, kan supaya kami tahu juga, supaya kami bisa mengambil tindakan apa yang diberikan. Reasoningnya apa? Kan yang penting itu reasoningnya, alasan yang dilakukan. Kalau alasannya demi apa ya kita lihat dulu, seperti itu. Sebentar, operator sekolah bisa main? Kan dia melihat ininya, melihat hasil, traffic, ya? melihat ininya Mas. Kan upload datanya, kan benar nggak data itu diupload sesuai nggak? Kami itu lihat itu. Kemudian kan ada historis kalau dia buka kapan, sekarang kan bisa ketahuan. Sekarang IT kan bisa kita tracking istilahnya, bahasa kerennya Mas. Taufik, di tracking. Sebenarnya siapa yang melakukan akan ketahuan ya Pak? Seharusnya. Kalau saya sebagai orang, ini kan saya orang baru dalam dunia baru, dalam suasana baru, ya. Jadi saya harus menyelami itu dulu. Tapi ya minimal flow-nya, kan kita harus tahu. Seperti ini. Kita bisa mapping flow-nya. Teorinya sebenarnya gampang, terkendali semua sebenarnya ya. Sebenarnya harusnya seperti itu. Oke. Moga-moga berjalan dengan baik. Amin. Saya mohon dukungannya. Siap. Saya mohon edukasi kepada masyarakat supaya jangan memaksakan diri untuk sekolah tertentu. Itu kata kuncinya di situ. Oke, saya berdoa Pak, semoga proses makasih. PPDB sampai 21 Juni ini lancar, servernya Tidak baik, masalah, kuotanya baik, olah datanya baik, dan Siap. orang-orang di belakang itu moganya baik. Terima kasih. Karena sistem yang baik, kalau orang yang mengelola tidak baik, nggak baik juga Pak. Betul. Baik, saya Ibnu Taufik Juwaryanto masih di Horizon bersama Pak Irwandi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Kita bertemu di Horizon berikutnya. Terima kasih, sehat untuk saya, sehat untuk Bangka Belitung, sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.